Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah basis Data Oracle. Pertemuan keempat ya. Jadi rencana saya hari ini sih akan bahas 2 pertemuan, tapi kayaknya nanti akan terlalu lama. Jadi ini pertemuan 4 dulu. Pertemuan selanjutnya bisa di pertemuan nanti, pertemuan minggu depannya. Walaupun ini minggu kelima, ini materi kita adalah masuk ke pertemuan keempat ya. Untuk materi sudah saya upload di web, kalian bisa cek di booth WhatsApp atau di website, link di webnya kalian bisa lihat di website ya. Di pertemuan hari ini saya akan, tapi sebelumnya saya mau bahas tentang tugas 1 sama tugas 2 terlebih dahulu ya. Untuk tugas 1 dan tugas 2 mungkin ada yang mau ditanyakan. Tugas 1 sih udah oke, Pak. Tugas 2 yang agak bingung, Pak. Cari referensi juga agak susah, Pak. Cari referensi agak susah. Pak. Kayaknya referensi ada banyak ya. Kalau lihat di Google harusnya mudah sih. Dan harusnya juga kalau dari contoh-contoh yang saya tampilkan harusnya nggak perlu ada referensi lain. Karena dari contoh-contoh yang saya tampilkan sih sudah ada semua sih. Mungkin yang belum jelas yang soal nomor berapa. Mata Ya, tugas satu saya belum dinilai. Kemarin kan salah link itu apa di Google Drive-nya, terus kita perbaiki, cuma di feedback-nya masih keterangannya salah link di link-nya. atas nama siapa? Ahmad Sulaiman. Bentar, nggak kelihatan. Nggak kedengaran jelas ya suaranya tadi. Tadi atas nama siapa? Ahmad Sulaiman apa? Saya filenya jadi Saiful Anam. Ahmad Sulaiman. Tugas nomor 2 ya. Tugas 1 apa tugas 2? Tugas satu, Pak. Tugas 1 sudah saya cek. Nah, nama table space-nya adalah kuliah BD ya. Bukan praktek. Ya, Pak. Cek. Ya. Saya buka. Nah, di sini masih ada praktek revisiannya. Sebenarnya sudah saya cek ya. Boleh dilihat lagi. Nama table space-nya itu kuliah BD ya, bukan praktek. Silakan diperbaiki. Oke. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masih ada yang belum bisa dibuka, jadi atas nama, bentar saya perbesar. Virentus Agustun. Bacanya ton apa tun? Aguston 4000. Ton ya, bukan tun. Kalau bahasa Inggris tun. Oh, tun. Ini belum minta akses ya, jadi ganti dulu linknya ke siapa saja dapat link ya. Mungkin yang lupa dapatkan link, sering banyak yang lupa sih. Siap, ganti ke siapa saja yang memiliki link, atau yang kalau settingannya bahasa Inggris ya nanti tulisannya bahasa Inggris ya. Kalau masih dibatas. Maaf,
saya buka, Pak. Iya, gimana? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nanti saya buka. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti diganti linknya terus dikumpulkan lagi ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Oke, yang lain. Tugas 2 masih 1, 2, 3, 4, 5 orang yang mengumpulkan. Budi, Novianto ini minta akses. Sudah diperbaiki tapi belum saya cek. Saya kira referensi banyak ya. PL/SQL. Iya, Pak. Contoh program PL/SQL sudah banyak. Sebenarnya kalau dari materi yang saya kasih juga sudah cukup sih. Tinggal kalian implementasikan. Nah, contoh program sederhana PL/SQL, pemrograman basis data, prosedur, dan lain. Oke, itu ya. Apa saya bahas sekalian ya? Ntar saya lihat, saya kasih contoh yang sudah ngerjakan. Saya buka satu. Ini masukannya untuk yang mengumpulkan tugas, kalau bisa, yang di-share jangan folder ya. Kalau bisa yang di-share adalah filenya. Kalau ini kan folder. Ya. Kalau folder saya harus butuh 2 kali klik lagi ya. Ini terus saya Oke, ngeklik Pak. lagi. Itu butuh sekian detik untuk terbuka lah. Maksudnya karena yang saya koreksi banyak, jadi biar lebih cepat itu kalau langsung saya klik, langsung Oke, Pak. kebuka ya. Siap. Seperti ini. Jadi bukan foldernya kalau bisa. Oke, nomor 1, buat prosedur PL/SQL untuk mengecek NIM. Oke, bilangan genap, bilangan ganjil. Ini cukup seperti ini. Buat prosedur yang menampilkan bilangan prima 1 sampai 25. Boleh juga 2 adalah bilangan prima, 3 boleh, 2, 3 angkanya aja juga boleh. Mengkonversi angka huruf 1 ke 10, ya ini boleh. Exact konversi angka 5, 5 adalah E. Ini saya betulkan sih, nggak apa-apa ya. Padahal harusnya sih 1, 1 ya, bukan 1A, 2B. 1, 1, 2, 2 gitu ya. Tulisan DUA 2 gitu ya. Oh, saya beda sendiri kayak itu. Ya, seperti itu ya. Kalau yang nomor 3. Oke. Ada yang pakai inputan juga boleh. Nah, Iya, mungkin saya pakai tanpa yang kalau yang nomor pakai 3. inputan di Oracle PL/SQL akan seperti ini, ada Alt, ada New ini. Ini emang seperti itu bawaannya dari sana. Ya. Seperti ini. Oke. Saya kira nggak ada masalah ya. Oke, cukup. Untuk PL/SQL saya kira cukup ya, karena mata kuliah kita bukan pemrograman PL/SQL, jadi kalian bisa kembangkan sendiri, latih-latih sendiri ya. Sebenarnya kalau dari materi, dari perkuliahan di kelas itu cuma 20% ya, 80% sisanya itu kalian belajar sendiri ya. Kalau mengandalkan dari kelas sih, dari perkuliahan online nggak cukup ya. Karena materi kan terbatas, waktu dan terbatas juga. Jadi semuanya sih ya nggak kalian aja, mahasiswa yang kuliah dimanapun juga 80%-nya dia bisa berkembang itu dari dia nyoba-nyoba sendiri, maksudnya belajar sendiri ya, bukan dari kelasnya. Mungkin dari kelas itu cuma arahan-arahan saja sih 20%. Sama seperti kalau kalian belajar gitar gitu ya. Orang belajar gitar kan paling cuma diajarin chord-nya saja kan. Nggak mungkin diajari cara buat lagu yang bagus, itu kan enggak. Untuk membuat lagu yang bagus terus nada yang enak itu kan dari pengalaman, jam terbang gitu ya, dan itu biasanya dari latihan terus menerus. Sama seperti buat pemrograman sih, kalau di kelas ya diajari dari dasar-dasarnya saja, chord A itu B gimana, C gimana, A minor gimana, terus untuk buat program yang baik ya jam terbang, seperti itu ya, latihan, sering-sering latihan. Oke, nah di materi ini nggak ada hubungannya dengan Oracle. Kenapa? Ya ada sih, karena ini perancangan IR diagram ya. Karena saya lihat masih banyak yang masih ada masalah dalam pembuatan IR diagram dari mahasiswa, dari sebelum-sebelumnya ya, mahasiswa yang saya ikut bimbingan KP atau skripsi, dalam perancangan IR diagram itu masih banyak yang salah. Maksudnya masih banyak yang kurang tepat, dan saya sangat disayangkan karena harusnya sih bukan sesuatu yang susah gitu, kecuali kalau implementasi programnya gitu kan agak susah gitu kan, mungkin
artificial intelligence-nya, rumusnya itu kan agak susah. Tapi kalau perancangan database-nya sih harusnya nggak susah-susah amat sih. Maksudnya masih bisa dikejar untuk dipahami gitu ya. Di pertemuan 4 ini kita akan bahas tentang IRD-nya. Karena kalau dalam pembuatan tabel itu IRD-nya itu flowchart-nya ya, perancangannya. Kalau perancangannya salah, tabelnya nanti juga salah. Tabelnya salah, sistemnya juga nanti nggak berjalan dengan baik. Karena mata kuliah kita adalah basis data Oracle, nanti tujuan goal terakhirnya proyeknya adalah buat sistem dengan basis data Oracle, otomatis kalian harus bisa membuat tabel, harus bisa membuat perancangan tabelnya menggunakan IRD. Jadi di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang IRD-nya ya, pembuatan IRD diagramnya. Yaitu menggunakan IRD. Nah, tugasnya saya kasih info langsung dari sekarang, kalian bisa ngecek, maksudnya kalian bisa milih dari sekarang. Jadi masing-masing silakan pikirkan studi kasus yang mau diambil ya. Studi kasus sistem yang mau diambil. Pikirkan dari sekarang ya. Nanti studi kasus ini akan tujuan akhirnya adalah sebuah sistem jadi dengan bahasa pemrograman bisa pakai PHP, Python, Java, dengan database-nya DB-nya adalah Oracle. Tujuannya sih ada sistem yang jadi, ada login, logout, insert, update, delete, tabel, dan lain sebagainya. Nah ini project UAS masing-masing. Nah untuk sebelum ke sini, nah kalian pertama pilih studi kasus dulu. Dari studi kasus yang hari ini, dari studi kasus itu kita buat IR diagram. Kalau IR diagramnya sudah benar, nanti dari ke pembuatan tabel. Setelah pembuatan tabel, nanti ngisi data. Isi datanya dulu. Bisa ngisi data, nanti masuk ke DML. DML apa? DML ada data manipulasi language ya. Kalau pembuatan tabel itu ada DDL, data definisi language. Terus ada isi data, terus itu ada DML, manipulasi language ya. Bagaimana cara menampilkan mahasiswa yang huruf depannya K gitu kan. Bagaimana menampilkan mahasiswa yang berasal dari Cikarang saja. Bagaimana menampilkan mahasiswa yang bukan dari Cikarang dan lain sebagainya. Itu ada manipulasi language ya. DML setelah itu baru mengkoneksikan Oracle ke bahasa pemrograman. Habis itu ya insert, update, delete. Ya udah buat login, logout, jadilah sistem. Nggak susah kan? Harusnya sih nggak susah. Sebelum ke sini kita ke pembuatan IRD dulu dan saya inginnya masing-masing sudah bisa membuat IRD dengan baik dan benar. Oke, jadi masing-masing silakan pilih studi kasus yang ingin diambil ya. Syaratnya apa? Syaratnya studi kasusnya nggak boleh ada yang sama gitu ya. Satu nggak boleh ada satu sama lain karena ini tugas individu. Minimal ada 3 entitas atau 3 tabel ya. 3 entitas di ERD belum muncul tabel ya, baru entitas. Jadi minimal ada 3 entitas. Nggak boleh sama. Kalaupun ada yang sama, contohnya ada yang ngambil perpus gitu ya. Kalau bisa sih jangan ya, perpus karena sudah umum banget. Kalaupun pengen ngambil perpus, semua sama-sama perpus, entitasnya harusnya beda ya, nggak boleh sama ya. Maksudnya ada entitas mahasiswa di sini. Ya kalian bisa pakai entitas user atau entitas siswa gitu ya. Dan atributnya juga nggak boleh sama. Kalau studi kasusnya sama, entitasnya sama, terus atributnya sama, berarti salah satu harus ganti. Yang mana yang ganti? Yang mengumpulkan terakhir. Jadi nanti kan pengumpulan di Google Form kan ada urutannya ya. Berarti kalau yang mengumpulkan duluan, berarti yang mengumpulkan terakhir harus ganti studi kasusnya. Seperti itu ya. Bentar. Belum saya rekam kayaknya. Sudah, Pak. Sudah di-recording. Oh, sudah ya? Pak. Oh ya udah. Sudah aman. Aman. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak izin bertanya Ya. mengenai tugas yang ini yang buat aplikasi, nanti goalnya itu kita ngumpulin aplikasinya atau semuanya Pak? IRD-nya sama semuanya Pak? Apa cuma nunjukin aplikasinya aja Pak? Kan IRD-nya nanti masuk tugas 3, tugas hari ini. Nanti pembuatan tabel masuk tugas 4. Nanti project ya tinggal ngambil aja tugas 3 ditaruh di project akhir, ngisi tabelnya taruh di
Nanti laporan akhirnya ya kumpulan dari tugas-tugas sebelumnya dilampirkan semua kan jadi sebuah laporan utuh, baru dipresentasikan. Sama presentasi dalam bentuk video. Demo istilahnya ya, demo program. Itu maksudnya ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah tergambar. Nah, ntar saya kasih contoh gambar IRD. Saya kira masih ada yang belum paham gambar IRD. Takutnya masih ada yang belum paham gambar IRD. Bedakan IRD sama physical data model ya. Kalau kita search di Google IR diagram, sebenarnya dia jadi satu antara IRD sama physical data model atau desain database atau apa namanya physical data model, bentuk fisik dari database. IRD itu belum ada primary key, foreign key, cuma seperti ini ya, ada atribut, entitas sama relasi. Kalau seperti ini namanya physical data model, data fisik. Jadi di sini sudah ada primary key, foreign key gitu ya. Terus bahkan ada yang seperti ini, ada tipe datanya. Nah ini bukan IRD. Jadi kalau ada yang ngumpulkan seperti ini nanti saya salahkan. Ini bukan IRD. Kalau ada tipe datanya, terus ada keterangan primary key, foreign key, itu namanya physical data model. Bentuk fisik dari sebuah database. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk membuat bentuk fisik dari sebuah database seperti ini physical data model, ini bukan IRD. Kita harus buat IRD dulu. IRD biasanya dibuat dengan, kalau saya menggunakan IRD Plus ya. irdplus.com, kalian klik try it online. Saya perbesar ya. Nah, ini lebih mudah karena tinggal isinya cuma atribut, entitas, sama relasi. Ini saja sih. Ini namanya IRD. Oke, udah tergambar. Nanti bisa dikonekkan seperti ini. Nanti ada namanya one to one, one to many. Oke, sudah ada gambaran ya. Yang sebelum-sebelumnya buat IRD nggak seperti ini, harusnya bukan. Oke. Udah tergambar? Sudah Pak. Udah ya. Sudah. Pengertian IRD, saya kira sih kalian sudah dapat di materi mata kuliah perancangan basis data dan basis data ya. Jadi nggak perlu saya ulang. Terus notasi. Jadi kalau kalian mendengar kata notasi, langsung kalian terjemahkan di pikiran kalian itu adalah simbol gitu ya. Jadi jangan kalau dengar notasi lagi itu langsung terjemahkan simbol biar mudah ngikutinnya. Simbol, notasi, simbol. Jadi notasi dalam IRD itu apa saja atau simbol dalam IRD itu apa saja? Yang pertama ada atribut. Bentar. Saya bahas notasi dulu ya. Jadi notasi yang paling gampang dalam IRD itu cuma ini aja ya. Cuma 4 ini. Selain gambar 4 ini harusnya saya salahkan. Kalau kalian buat IRD selain 4 bentuk ini saya salahkan. Ada notasi entitas. Kalau dalam bahasa Inggris entity, ada relasi, ada atribut sama garis sebagai penghubung. Itu saja. Saya kira sih nggak susah. Nanti baru kita bahas entitas itu apa, relasi itu apa, atribut itu apa, garis itu apa. Oke, pelan-pelan ya biar semuanya bisa ngikutin. Baru saya balik lagi ke atribut. Ini aja, ke gambarnya aja biar lebih mudah. Jadi kan saya sudah sebutkan ya, ada entitas, atribut, sama relasi. Yang kedua adalah entitas sama atribut. Ini yang paling penting. Jadi di bayangan kalian, kalau saya mengatakan entitas itu, sebenarnya nanti entitas ini berubah menjadi tabel ya, kalau dalam database. Tapi kalau masih dalam bentuk RD namanya entitas atau entity. Atau apa ya bahasa yang lainnya. Sesuatu yang akan nanti kita dimunculkan dalam sebuah tabel, atau sesuatu yang mempunyai atribut, atau sesuatu yang kalau di pemrograman berorientasi objek itu namanya
sebuah model atau sebuah kelas gitu ya. Contohnya di sini adalah mahasiswa atau orang gitu ya. Itu entitas, atributnya atribut itu atribut manusia ya nama, name gitu ya. Atribut kelas ya nama kelas ya di kelas gitu ya. Atribut mahasiswa ya nomor NIM, nama seseorang ya nama, alamat. Nah, atribut itu sesuatu yang mengikuti dari entitas itu ya. Alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, dan foto. Seperti itu. Oke. Sudah cukup jelas untuk entitas dan atribut. Sudah, Pak. Sudah Pak, jelas. Karena nanti saya akan mengulang-ulang kata-kata entitas dan atribut ya. Jadi kalau kalian belum paham di entitas dan atribut ataupun kebalik-kebalik, nanti akan apa namanya agak bingung. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik. Jadi entitas itu sesuatu yang kita isi atau nah atribut itu sesuatu yang mengikutinya. Ya gambarannya gambarkan aja lah, bayangkannya seperti ini ya, biar lebih mudah. Entitas, atribut, berarti ada relasi. Terus ini ada notasi atau simbol. Contoh IRD seperti ini. Nah ini nanti kita bahas ya biar lebih mudah. Nah IRD itu ada versi dua, ada dua versi sebenarnya. Ada yang versi Sen sama versi Martin. Ini yang biasanya agak pusing. Tapi yang sering saya pakai atau orang-orang pakai ini yang versi Martin ya. Versi Martin itu lebih rumit karena dia relasinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Exactly one, zero or one, more than one, zero or more, one or more. Tapi kalau di Sen karena lebih mudah dan lebih banyak dipakai, Sen itu relasi cuma 3. One to one to many to many. Jadi pakai ini saja ya, versi Sen. Kita sepakati one to many to many. Itu relasinya antar entitas. Ingat-ingat ya, antar entitas. Oke. Kalian juga sambil saya sambil jelaskan, kalian juga bisa sambil mikir sistem apa yang akan mau dibuat ya. Kalian bisa konsultasikan nanti sistemnya apa, nanti tanyakan kira-kira atributnya, entitasnya apa saja. Boleh ditanyakan. Nah, habis itu kita bahas simbolnya. Simbolnya ya ini. Contohnya entitas karyawan bentuknya kotak, relasi bekerja bentuknya apa namanya ini? Oval ya. Oval. Ini layang-layang. Layang-layang. Iya, seperti itu. Jajar genjang layang-layang. Terus atribut bentuknya oval. Nah, ini ada istilah kardinalitas. Jadi kalau saya nanti juga akan sering nyebut kardinalitas ya. Jadi masing-masing diingat-ingat kardinalitas itu relasi antar tabel. Jadi kardinalitas kalau versi Sen ada one to one ditulis 1 ke 1, one to many ditulis 1 ke n, many to many ditulis n ke m, bukan n to n. N ke m ya boleh saja sih, biasanya ada n, nggak masalah. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas. Pak, maaf bisa diulang Pak mengenai relationship sama kardinalitas Pak. Oh ya, kardinalitas itu adalah relasi antar tabel. Ya maksudnya relasi antar tabel itu kita bisa sebut kardinalitas biar lebih mudah gitu ya. Relasi antar tabel kan panjang, itu aja kardinalitas. Dalam versi Sen, kardinalitas itu cuma ada 3. One to one ditulis 1 ke 1, one to many ditulis 1 ke n, many to many ditulis n ke m atau n to n juga nggak apa-apa. Many to many, seperti itu. Untuk penjelasan detailnya nanti di slide selanjutnya, tapi yang penting ini untuk penjelasan simbol dan kardinalitasnya ya. Seperti itu. Oke. Cukup jelas? Maaf Pak, tapi itu yang berbentuk layang-layang tulisannya relasian juga Pak. Ya, maksudnya ini relasinya, bentuk relasinya itu apa namanya, bentuk layang-layang. Ini tingkatan relasi antar
atribut antar entitasnya. Jadi kardinalitas itu tingkatan relasi antar entitasnya satu ke satu. Saya kasih contoh. Nah, di sini belum ada kardinalitasnya ya. Jadi di sini ada member, transaksi, ada CD, DVD. Nah, di sini nanti ditulis di sini sebenarnya. Kalau satu ke satu ya satu ke satu. Kalau satu ke N ditulis satu ke N. Maksudnya seperti itu ya. Baik, Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih. Bentar. Oke, karena bentar Zoom saya ada gangguan. Habis ini kayaknya saya harus ganti ke Google Meet karena Zoom-nya terbatas. Nggak tahu kenapa tiba-tiba terbatas. Saya minggu kemarin masih bisa 40 lebih dari 45 menit ya. Bentar, habis ini saya ganti Google Meet. Habis ini saya end dulu, terus nanti ganti ke Google Meet ya. Linknya nanti saya taruh di WhatsApp group. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya end dulu.